Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini gua mau ngasih tahu juga kalau Shenlang translate Indonya habis. Dan sekarang tinggal translate Cinanya aja. Apakah kita bakal pakai translate Cina atau kita tunggu dan kita bahas kembali love profile-nya yang memang udah gua tabung. Dan tulis aja di komentar mau lanjut Shenlang atau kita stop bentar 1-2 minggu stop. Next kita lanjutkan love profile dulu. Setelah love profile mentok lagi, lanjutkan Shenlang lagi. Waduh, yuk langsung aja tulis di komentar, langsung aja gaskan dulu. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia pun ditantang untuk dapat bertanding bersama dengan Dr. KW ini, di mana Pak Tua ini dia pun menantang Shenlang siapa yang lebih jago dalam hal penyembuhan penyakit cacar. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Shenlang ketika dia mendapatkan kabar kalau orang tua ini dapat menyembuhkan cacar hanya dalam waktu 1 malam doang, hingga membuat Shenlang dia pun berpikir kalau sepertinya orang tua itu dia menggunakan ramuan abal-abal untuk dapat membuat cacar yang gak bener, cacar KW. Namun untuk Putri Aluna malah kena cacar beneran, dan tentunya hal ini akan sangat amat sulit bagi Shenlang untuk dapat memenangkan pertandingan kali ini. Dan mendengar wanitanya sedang sakit membuat Dumi dia pun langsung bergegas untuk dapat menemui wanitanya. Dan kini di ruang isolasi ternyata benar saat ini Aluhan dan juga Aluna mereka berbaring di dalam ruang isolasi, dan mereka ada di ruangan yang berbeda. Dan untuk ruangannya juga ruangan khusus, mereka ruangan yang kedap udara dan tidak membiarkan udara dari luar masuk karena mereka nggak boleh kena angin dulu. Di sini Shenlang dia pun melihat si Dumi, dia pun mendekati wanitanya tanpa rasa takut hingga membuat wanitanya pun juga jadi takut juga kalau si Dumi bakal ketularan dari dirinya. Tapi untuk Dumi dia nggak peduli dengan itu semua hingga membuat hati dari Nona Aluna jadi melemah. Waduh, jadi meleleh adek bang. Waduh, di sini Aluna dia pun benar-benar kagum dengan Dumi yang gak takut ketularan dekat-dekat dengan dirinya. Dan untuk Shenlang dia gak khawatir karena Dumi sebelumnya udah divaksin oleh Shenlang menggunakan vaksin cacar sapi. Waduh. Dan setelahnya kini Pak Tua ini dan juga Shenlang kembali bertemu di luar, bertemu dengan Raja Qian. Dan untuk orang tua ini dia pun yakin kalau dia dapat menyembuhkan Pangeran Aluhan hanya dalam 1 malam. Tapi dia juga ingin memberikan sebuah peringatan kepada Shenlang, jika saja Pangeran Aluhan dapat sembuh besok, maka itu menunjukkan bahwa Shenlang tidak dibutuhkan di tempat ini. Dan dia meminta kepada Raja untuk dapat menyingkirkan Shenlang. Dan untuk Raja dia pun setuju. Di sini Pak Tua ini, Raja ini dia juga mengatakan kepada Shenlang, bukankah Shenlang sebelumnya mengklaim kalau dia bisa menyembuhkan cacar? Dan sekarang kenapa kau tidak mengobatinya? Ucap dari orang tua ini. Namun untuk Shenlang dia mengatakan kalau saat ini sudah terlambat untuk dapat mengobatinya, tapi ia akan memberikan sebuah ramuan untuk dapat membantunya cepat pulih, ucap dari Shenlang. Tapi mendengar Shenlang yang seperti itu membuat orang tua ini, Dr. KW ini, dia nggak percaya karena Shenlang nggak berani masuk ke dalam ruang isolasi itu. Bagaimana mungkin Shenlang dapat menyembuhkan Nona Aluna, ucap dari orang tua ini yang kini langsung masuk ke dalam ruangan dari Pangeran Aluhan. Dan untuk Raja Qian dia nggak peduli dengan itu semua, dimana dia juga mengatakan kalau dia telah memberikan sebuah kesempatan kepada Shenlang dan dia akan menyingkirkan Shenlang jika Shenlang tidak berhasil menyembuhkan Nona Aluna. Dan setelahnya raja itu dia pun pergi. Namun untuk Shenlang dia juga memiliki sebuah rencana sendiri, di mana dia meminta kepada Nona Huang Feng untuk pergi ke dalam dari kamar Putri Aluna dan menjaganya, serta pastikan di malam hari kau menyalakan anglo itu karena malam sangat dingin, ucap dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya di ruangan sebelah saat ini dokter ini dia pun menggunakan obat ilahi yang dia miliki untuk dapat mengobati cacar yang dimiliki oleh pangeran ini. Nah di sini dengan obat ajaib yang dia miliki, dia pun yakin kalau ini semua dapat membuat pangeran ini jadi sembuh setelah dia membiusnya juga. Dan saat ini pangeran dia juga sedang tertidur, dan di sini dokter ini dia menggunakan salep ajaibnya untuk dapat menyembuhkan penyakit cacar dari orang ini. Walaupun memang hanya lapisan luarnya doang. Di sini dokter ini dia pun yakin karena memang 2 jam kemudian bentol-bentolnya juga mulai memudar hingga membuat dia pun yakin dan juga tenang kalau semua akan baik-baik saja besok.
Tapi ketika dia sedang merenung di kamar, dia pun mendapatkan sebuah panggilan dari seorang pelayan yang mengatakan kalau saat ini Xilang mencoba untuk dapat bertemu dengan Raja Qian. Dan sepertinya ada sebuah konspirasi yang nggak mungkin membuat orang tua ini akan membiarkannya. Dan dia pun langsung pergi menuju Raja juga untuk dapat menghentikan Xilang. Dan dia yakin kalau Xilang benar-benar bakal kalah. Xilang, trik apa yang akan kau gunakan saat ini? Tidak ada gunanya. Besok pagi panggilan ketiga Aluhan dia akan sembuh dan kau benar-benar bakal tamat, ujar dari orang tua ini. Namun tak lama setelah si dokter KW dia pergi, ternyata ada sesuatu yang menembus ruangan dari panggilan ketiga. Dan itu adalah sebuah pipa kecil yang masuk, yang memang telah disiapkan oleh Xianlang. Dan dari dalam pipa itu juga mulai mengeluarkan karbon monoksida. Dan itu adalah sebuah karbon yang sangat amat berbahaya jika dihirup dalam jumlah yang banyak. Dan itu dapat membuat orang-orang jadi meningsoi. Dan karbon monoksida diciptakan dari sebuah pembakaran arang yang diberikan oleh Nona Feng yang ada di kamar sebelah, yang dialirkan ke kamar sebelahnya lagi, tempat di mana panggilan ketiga tinggal. Dan setelah memasukkan karbon monoksida penuh ke dalam ruangan sebelah di sini, Xilang dan juga Nona Feng menutupnya kembali dengan menggunakan cairan khusus untuk dapat mengunci karbon monoksida di dalam kamar sebelah, yang artinya panggilan ketiga tentunya bakal kick ketika dia kebanyakan menghisap karbon monoksida. Dan untuk Xilang sendiri saat ini dia pun pergi menuju tempat di mana Raja Qian berada. Di sini Xilang dia pun tahu kalau sepertinya Raja Qian dia sedang sakit. Dia sepertinya terkena penyakit PMS, penyakit menular. Ya, itulah. Dan di sini Xilang dia pun tahu kalau sepertinya dokter KW itu dia akan memberikan sebuah obat untuk dapat menyembuhkan raja. Dengan cara begitu maka dia dapat mengendalikan raja, pikir dari Xilang. Nah, saat ini sudah waktunya bagi diriku untuk menyelesaikan ini semua, ujar dari Xilang. Dan benar saja, kini Xilang dia pun menemui raja dan dia juga mengatakan dan juga mendapatkan sebuah informasi serta melaporkan rencana busuk yang dimiliki oleh dokter KW itu. Sini Xilang dia pun mengatakan kepada raja kalau dia mendapatkan sebuah informasi kalau raja dia kembali dari wilayah barat tergesa-gesa karena dia menderita sebuah penyakit yang tidak bisa diucapkan. Dan apakah itu benar? Ujar dari Xilang. Dan itu semua didapat oleh Xilang informasinya dari seorang pelayan yang disuap. Waduh, oleh Xishan. Sebelumnya Xishan mencari informasi tentang ini semua. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah kabar kalau saat ini raja juga sedang berhati-hati, bahkan gak berani untuk melakukan brutal dalam hal melakukan cikiwir. Waduh, gak berani melakukannya karena takut nanti lecet jadi sakit lagi. Dan itu membuat Xilang dia pun berpikir kalau raja sedang tidak baik-baik saja. Dan hal itu pun dibenarkan oleh raja walaupun dia nggak mengatakannya. Di dalam hati raja pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Xianlang. Dia buru-buru kembali dari wilayah barat karena sakit. Waduh, bagian tonik kecilnya sakit. Tapi itu semua didapatkan dari seorang wanita yang memang sangat amat cantik. Tapi kenapa wanita itu malah menularkan penyakitnya? Ujar dari raja di dalam hati. Tapi nggak mungkin dia mengatakan itu kepada Xianlang. Sini Xianlang mengatakan kalau dokter KW dia memiliki sebuah skema jihad di balik ini semua. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Xianlang membuat Raja Qian dia juga mengatakan kalau Xianlang pun sama memiliki motif tersembunyi juga. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Xianlang. Xianlang mengatakan kalau motif dia itu berbeda. Dia motifnya hanya ingin menyingkirkan keluarga Su, sedangkan orang tua itu dia menginginkan. Tapi sebelum Xianlang menyelesaikan bicaranya di sini, dokter KW dia udah datang duluan, di mana dia mengatakan kalau Xianlang telah mengatakan hal yang tidak benar. Tapi untuk Xianlang dia mengatakan itu semua benar. Terjadilah keributan sedikit di antara Xianlang dan juga dokter ini. Di sini dokter KW dia pun mengatakan kalau saat nanti matahari terbit maka panggilan ketiga akan sembuh dari cacar. Dan jika saja Xianlang tidak berhasil menyembuhkan Nona Aluna maka Xianlang harus disingkirkan. Dan semua obat yang diberikan oleh Xianlang adalah obat-obat yang tidak benar, ucap dari dokter KW ini. Dan dia juga mengatakan dan juga berharap kalau dirinya hanyalah satu-satunya harapan bagi keluarga kerajaan. Jadi dia meminta kepada raja untuk dapat menyingkirkan Xianlang jika Xianlang tidak bisa menyembuhkan Nona Aluna besok pagi, ucap dari dokter KW ini. Dan untuk raja ini dia pun setuju dengan itu semua dan dia meminta kepada Xianlang untuk segera keluar. Dan karena nggak mau keluar, di sini Xianlang diseret. Waduh,
Namun di sini untung Pak Tua ini dia pun sadar betul jika saja dia lengah sedikit saja maka Xilang benar-benar akan menyeret dirinya. Dan untuk Raja dia benar ternyata memiliki sebuah penyakit PMS dan di sini dia meminta kepada dokter KW untuk dapat memeriksanya dan ketika dokter ini dia memeriksanya ternyata Toninya nggak kecil gede, waduh lebih gede daripada punya lu semua, waduh. Dan di sini dokter KW dia pun menyadari betul kalau ini adalah sebuah penyakit. Dan ini adalah sebuah cacar dan Raja dia juga terkena cacar. Ucap dari dokter KW. Namun di sini dokter KW dia tidak mengatakan itu semua. Dia mengatakan kalau semua baik-baik saja. Dan di sini dokter KW dia juga mengatakan kalau dia telah menyembuhkan pangeran ketiga maka dia meminta kepada Raja untuk menyingkirkan Shenlang. Lagi dan lagi itu terus yang diminta oleh dokter KW ini. Tapi untuk Raja Qian dia pun mengatakan di dalam hati kalau dia nggak bisa melakukannya karena dia telah diminta oleh Master Xue Yin untuk tidak menyakiti Shenlang. Tapi dia memiliki sebuah rencana lainnya lagi di mana dia akan menangkap Shenlang dan mencopot satu persatu bagian miliknya. Dan dia juga berencana untuk dapat mengurung Shenlang di dalam kandang besi. Dan itu akan membuat keluarga Jin membayar tebusan yang sangat amat mahal. Ucap dari Raja Qian yang memiliki rencananya sendiri. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Dr. KW ini. Dan keesokan harinya, kini mereka semua telah ngumpul di depan ruang isolasi. Dan untuk Dr. KW, dia pun mendeklarasikan kalau semua sudah selesai. Dan dia juga mengatakan ketika pangeran ketiga telah disembuhkan, maka dia meminta kepada Raja untuk meneruskan janjinya, menepati janjinya untuk dapat menyingkirkan Shenlang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Dr. KW membuat Raja lagi-lagi jadi bingung. Padahal sebelumnya mereka udah sepakat untuk mengurung Shenlang doang. Tapi untuk Dokter KW dia pun mengatakan di dalam hati kalau dia harus menyingkirkan Shenlang karena Shenlang sangat amat berbahaya. Di sini Dokter KW dia juga meminta dukungan dari para pangeran untuk dapat menyetujui permintaan dari dirinya dan para pangeran yang lainnya mereka bersetuju dengan apa yang diucapkan oleh Dokter KW itu karena saat ini pangeran kelima dan juga pangeran keenam, maksudnya 4 dan juga 5 mereka mencoba untuk dapat menjilat Dokter KW itu karena mereka takut kalau mereka nanti malah kenapa-kenapa. Waduh. Dan untuk Shenlang dia pun bertanya kembali jika saja Dokter KW tidak berhasil menyembuhkan penyakit dari pangeran ketiga, lantas apa yang akan dia dapatkan? Ucap dari Shenlang. Tapi di sini untuk Dokter KW dia pun yakin kalau dia dapat menang dan dia juga telah mengatakan kalau dia telah membuat sebuah janji militer jika saja dia gagal menyembuhkan pangeran ketiga maka dia siap untuk dapat dihukum oleh Raja. Tapi tentunya dia gak akan mungkin dapat kalah pikir dari orang tua ini dan dia sepakat dengan Shenlang. Shenlang, aku ingin sekali melihat kau bagaimana kau akan berakhir. Ucap dari orang tua ini dan karena memang sudah waktunya dia pun meminta kepada para penjaga untuk segera membuka ruang isolasi. Ya, buka pintunya. Ucap dari Dokter KW ini. Namun ketika pintu dibuka dan di sini dia meminta kepada pangeran ketiga untuk segera bangun dan juga keluar, ternyata lah Kagak ada yang merespon. Pangeran ketiga tidak merespon hingga membuat orang tua inilah langsung masuk ke dalam kamar untuk meminta kepada pangeran ketiga untuk segera bangun dan juga keluar. Tapi ketika dia udah masuk ternyata pangeran ketiga juga enggak keluar hingga membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pangeran bangun, udah keluar. Keluar sekarang, ucap dari Dokter KW. Tapi ketika dia melihat lebih detail dia pun bingung juga dan dia meminta kepada penjaga untuk segera membangunkan pangeran ketiga. Dan ketika para penjaga masuk dan mencoba untuk dapat membangunkan pangeran ketiga, ternyata kagak bangun juga. Tapi ketika disentuh nadinya ternyata kok kosong, kagak ada. Hingga membuat para penjaga jadi keringat dingin dan juga melaporkan kepada Raja kalau saat ini pangeran ketiga udah meningsoy, kagak ada lagi. Hingga membuat di sini Dokter KW dia pun kaget ketika dia mendengar itu semua yang membuat Shenlang dia pun langsung memprovokasi. Tidak mungkin kan? Aduh, bagaimana bisa ini terjadi? Ucap dari Shenlang yang membuat Dokter KW dia pun kaget dan dia langsung masuk untuk dapat memeriksanya secara langsung. Tapi dia pun juga tambah bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi padahal tadi malam semua baik-baik saja. Gak mungkin, ucap dari Dokter KW ini. Tapi ketika Raja Qian datang masuk dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini, Shenlang dia berujar, Dokter KW, kau benar-benar memiliki sebuah keberanian yang sungguh luar biasa. Kau membiarkan pangeran ketiga berakhir dengan cara seperti ini. Aduh.
Baru juga kemarin dia masih ada dan kau juga telah bersumpah bahwa jika saja kau gagal menyembuhkan pangeran ketiga maka kau sendirilah yang akan pergi ke neraka. Mengerikan, ucap dari Shelang yang memberikan sebuah provokasi yang membuat Dokter KW dia pun tahu ini semua pasti ulah dari Shelang dan dia menuduh Shelang yang melakukannya. Tapi untuk Shelang hit, jangan mendekat, tunggu dulu. Aku bahkan tidak mendekati ruangan ini. Bagaimana mungkin aku dapat melakukannya? Mana mungkin aku bisa membuat orang langsung meningsoi dalam jarak 100 kaki? Nggak mungkin, ucap dari Shelang. Tapi untuk Dokter KW dia pun yakin jika saja bukan Shelang lantas siapa lagi? Pasti tidak jauh-jauh dari Shelang, pasti bawahannya, ucap dari Dokter KW. Pasti pria besar itu, ucap dari dokter ini yang nggak tahu kalau ternyata di sebelah ada Nona Aluna yang langsung menangkapnya dan tidak terima jika calon suaminya dikata-katai seperti itu. Dituduh membuat Putri Aluna dia benar-benar tidak terima karena selama ini demi dia ada bersama dengan dirinya yang membuat di sini Dokter KW dia pun mengatakan kalau dia udah dijebak tapi nggak ada bukti. Tapi tentunya hal itu membuat Putri Aluna dia benar-benar tidak terima. Dan karena kau telah membuat janji mengintir maka kau harus membayarnya, ucap dari Putri Aluna sebelum Jas menghukum orang tua itu. Dan seketika Dokter KW itu dia meningsoi, pindah alam. Dan inilah akibatnya jika berani-beraninya menghadapi Shelang. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau translate-nya udah habis. Satu part lagi habis translate Indonya. Waduh, tinggal translate Cina. Dan translate Cina mungkin agak lebih lama ya coy. Mungkin gue bisa sehari cuma satu. Dan tidak menyenangkan. Waduh. Dan next kita bahas La Profile lagi. Yuk. Udah itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa. Bye. Thank you.